Shalom, selamat pagi keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga kerajaan surga. Amin. Beberapa hari ini aku nggak buat video karena memang banyak kegiatan, baik itu ibadah, terus apa yang diusahakan gitu ya, usaha-usaha lah gitu. Nah, pagi ini aku mau cerita soal dahaga jiwa gitu ya, dahaga jiwa. Nah, ada pengembara nih, pengembara cewek satu, di mana dia dalam pengembaraannya dia menemukan sebongkah berlian. Wow. Kita tahu ya berlian ya. Saya lama di perusahaan diamond, perusahaan berlian, perhiasan lah ya. Jadi saya tahu kalau bilang sebongkah, kalau cuma 1 karat iya, tapi kalau sebongkah segimana ya gitu ya. Waduh. Nah, dia menemukan itu, dia tahu itu, wah, dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam pengembaraanku yang segini-segini ini bisa berguna buat orang lain, buat saya pun dalam kehidupan gitu ya. Karena kan kalau dijual dia bisa untuk hidup gitu, hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun kali ya gitu. Nah, kemudian ada lagi satu pengembara, cowok ini. Dia minta kepada perempuan ini, ketemu ya, Bu, minta tolong, saya lapar, saya mau minta roti kalau ada. Nah, si ibu ada roti gitu. Begitu dia mau memberikan, dia kan buka tas ya, buka tas. Lalu kelihatanlah ini sebongkah berlian ini kepada si cowok ini ya, gitu, si bapak-bapak lah, jangan si cowok. Dia mau ambil roti, mau kasihkan, terus si bapak ini berubah pikirannya. Begini dia, Bu, saya lihat ada yang kelap-kelip tuh, gitu. Apakah saya boleh tukar, Bu, dari roti kepada itu berlian, gitu ya. Oleh si ibu ini, diberikan. Dia kaget, dengan senang hati. Wah, terima kasih Bu, terima kasih Bu. Dia pikir gini, dia tidak tahu itu harganya berapa ya. Tapi padahal si ibu ini tahu ya itu. Nah, diberikannya sebongkah berlian itu kepada bapak-bapak ini. Lalu pergilah dia. Wah, asik. Kira-kira nih ya dijual berapa nih ya, kan gitu. Karena bisa menghidupi aku sekian lamanya. Oke. Pada suatu ketika dia tahu ibu ini kan mengembara di sekitaran situ aja ya. Gitu loh. Mungkin nomaden ya, nggak ada rumah, atau dia hanya mendirikan tenda atau apa. Tidak berapa lama dia kembali lagi itu, bapak-bapak itu. Bu, ini saya berikan lagi sebongkah berlian ini kepada ibu. Loh, kenapa? Saya mau mencari sesuatu aja, Bu, yang lebih dari sebongkah berlian ini. Apa itu? Saya nggak punya lagi, saya hanya punya roti dan itu. Saya berikan itu kepada Bapak kalau Bapak mau, gitu ya. Kalau Bapak menginginkan itu, saya berikan, gitu loh. Bukan hanya roti berlian, gitu. Saya berikan. Enggak, Bu, saya mencari yang ada dalam jiwa Ibu. Tidak tahu itu apa, saya hanya mencari bahwa Ibu kenapa bisa memberikan berlian itu kepada saya. Itu, Bu, tindakan atau sikap yang ibu berikan kepada saya, itulah yang saya cari. Di kedalaman jiwa ibu itu yang saya cari. Kenapa, Bu, ibu bisa dengan begitu mudahnya memberikan saya sebongkah berlian itu. Dan saya tahu, ibu tahu itu harganya sedemikian. Nah, kalau menurut ibu ini bahwa ibu ini bergantung bukan pada penyediaan Tuhan. Apa yang tersedia, apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Rumah, mobil,
anak bahkan tidak bergantung pada itu. Karena suatu waktu itu bisa hilang lenyap. Bus. Tapi tapi ibu ini bergantung pada kesetiaan Tuhan. Tangkap ya, kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan setia sepanjang hidup kita, bagaimana Tuhan bertindak? Melebihi sebongkah berlian yang hanya untuk beberapa tahun saja. Dijual untuk menghidupi beberapa tahun saja. Tapi kalau kita bergantung pada kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak lekang oleh waktu. Tuhan akan ada sepanjang waktu kita. Dan ketika kita bergantung pada kesetiaan Tuhan, wow, Dia bisa memberikan apa saja sepanjang kita hidup sampai Tuhan memanggil kita kembali. Paham ya? Tangkep ya? Kalau bergantung pada penyediaan Tuhan, ya ini penyediaan Tuhan, mobil, rumah bisa dijual habis, bisa diambil orang habis. Tapi kalau kepada kesetiaan Tuhan, jadi seperti kita mencari apa-apa tuh, carilah dulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita mementingkan Tuhan di atas segalanya, mau apa kamu? Tinggal ketok minta. Gitu. Aku bacakan ya ayatnya ya. Di Injil Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apapun yang keluar dari mulut Allah itu firman, tuntunan buat kita. Kita akan hidup dari firman itu. Kita bergantung pada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu janji-janjinya ada semua di firman. Gitu. Bukan hanya roti aja. Roti makan habis, lari deh ke perut, habis. Buang deh ke toilet. Gitu ya. Terus aku mau itu lagi di Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Itu dia yang diperbuat sama ibu tadi gitu ya. Bahwa semuanya itu jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bisakah kita begitu? Gak banyak orang yang bisa memberikan sebongkah berlian kepada orang lain yang tidak dikenalnya. Gitu. Tapi itu dia, kalau kita bergantung kepada penyediaan Tuhan, yaitu yang tadi disediakan sebongkah berlian, Tuhan akan pelihara selama harga berlian itu. Sepanjang harga berlian itu bisa menghidupi kita. Tapi kalau pada kesetiaan Tuhan, sepanjang masa, sepanjang waktu, tidak mengenal waktu dan ruang ya. Kita baca lagi, karena dahaga jiwa itu ya, kalau secara khusus di Alkitab itu nggak terdapat di dalam Alkitab, tapi konsep kehausan atau dahaga rohani, ini kita baca di Alkitab ya, seringkali disebutkan dengan konteks spiritual kita ya, dan hubungan manusia dengan Tuhan dalam banyak agama. Termasuk dalam kitab suci kita, Kristen, Alkitab misalnya, dalam perjanjian lama ada banyak ayat yang menyatakan kerinduan manusia atas kehadiran Tuhan dan atau firman-Nya sebagai sumber kehidupan dan kepuasan yang sejati. Ini dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana rusa merindukan sungai-sungai air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku dahaga kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang menampakkan muka Allah? Gitu. Jadi sekali lagi tangkap. Jangan hidup oleh dahaga haus duniawi, tapi dahaga atau haus akan kehadiran Tuhan Allah di hidup kita, yaitu di jiwa kita. Seperti ibu tadi, mempunyai Allah di jiwa yang tidak dipunyai oleh Bapak yang tadi, sehingga dia kembali lagi untuk menyerahkan sebongkah berlian itu untuk mencari apa yang dia tidak miliki. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.